videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah adik-adik, kali ini kakak akan membahas lanjutan dari video sebelumnya. Kakak akan membahas tentang buku paket tema kelas 5 di tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, dan di pembelajaran keempat kakak akan membahas di pembelajaran keempat ya, tema 1 subtema 1 di pembelajaran keempat. Nah sebelum kalian menonton video ini, lebih baik kalian mengerjakan tugas ini terlebih dahulu. Setelah kalian mengerjakan secara mandiri tugas kalian bisa melihat video ini untuk melihat kunci jawabannya. Nah dan nanti kita bisa cocokkan sama-sama ya. Di sini ada denah kandang kelinci, ada tempat pakan dan minum, indukan A, indukan B, indukan C, penampung air seni, penampung kotoran, tempat pembuangan kotoran, kandang pembesaran dan pejantan, tempat pakan dan minum. Di sini kalian bisa lihat denahnya ya. Tata letak bangunan sanitasi jalan dan pembuangan limbah kandang kelinci pada Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan penggunaan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Nah, di sini ada ayo mengamati. Amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Nah, ini adalah contohnya di kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Untuk luasnya adalah 126.700 km persegi. Untuk batas lautnya adalah Laut Jawa, Laut Samudra Hindia, Laut Selat Sunda, dan Laut Selat Bali. Nah, untuk daratannya ada Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Bali. Keadaan alamnya, nama-nama pantainya dan lautnya adalah Pangandaran, Kelayar, Tanjung Lesung, ini Tanjung Lesung ya, Tanjung Lesung, dan Anyel, Parangtritis, dan lain-lain. Nah, ini kalian bisa menyebutkan yang lainnya ya, kalau ini dirasa kurang. Terus nama-nama dataran rendahnya ada dataran rendah Surakarta, Semarang, dan Madiun. Untuk yang C, nama-nama gunungnya ada Gunung Ciremai, Merapi, Bromo, Salak, Merbabu, dan Semeru. Lanjut di kondisi geografis Pulau Sumatera berdasarkan peta. Nah, luasnya adalah 473.481 km persegi. Untuk batas lautnya ada Pulau Sumatera dan Selat Malaka. Untuk daratannya Sumatera, Malaysia, dan Singapura. Keadaan alamnya, nama-nama pantai dan lautnya adalah Pantai Lampuk, Sorake, dan Air Manis. Nama-nama dataran rendahnya ada Kota Jambi, Asahan, Tanjung Jabung Barat. Untuk nama-nama gunungnya ada Kerinci, Talamau, Singgalang, Marapi, Dempo, Sinabung, dan Sibaya. Lanjutnya adalah kondisi geografis Pulau Kalimantan berdasarkan peta. Untuk luasnya 743.330 km persegi. Untuk batas lautnya adalah Selat Karimata, Selat Makassar, dan Laut Jawa. Daratannya adalah Bangka Belitung, Malaysia, Brunei Darussalam, Sulawesi, dan Jawa. Untuk keadaan alamnya, nama-nama pantai dan lautnya ada Beras Basah, Segajah, Ambalat, Monpera, Kijing, Amal Baru. Terus nama-nama dataran rendahnya ada Ketapang, Selor, Teluk Melano, terus Pangkalan Bun, Kuala Kapuas. Dan nama-nama gunungnya adalah Mando, Bawang, Aurbuna, Biabung, dan Betikap. Lanjut ya. Kondisi geografis Pulau Sulawesi berdasarkan peta. Untuk luasnya 174.600 km persegi. Untuk batas lautnya adalah Laut Banda, Selat Makassar, Laut Sulawesi, dan Laut Flores. Untuk daratannya Kepulauan Maluku, Pulau Kalimantan, Filipina, NTT, dan NTB. Untuk keadaan alam, nama-nama pantai dan lautnya adalah Likupang, Malalayang, Lakebe, Talise, Datuk Majene, Manakara, dan Palipis. Untuk nama-nama dataran rendahnya adalah Janeponto, Bulukumba, Bantaeng, Takalar, Goa, dan Pangkep. Terus nama-nama gunungnya ada Mahawu,
Mawokaraeng, Latimojong, Karangetang, Awu, Lokon. Nah, ini kakak menuliskannya hanya sebagian kecil saja ya. Kalau kalian kurang banyak bisa menuliskannya sendiri. Terus kondisi geografis Pulau Papua dan Maluku. Luasnya adalah 860.258 km persegi. Untuk batas lautnya ada Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Laut Arahu. Ini untuk Papua. Terus Teluk Carpentaria, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Halmahera ini untuk Maluku. Daratannya ada Papua Nugini, Australia. Keadaan alamnya adalah nama-nama pantai dan laut: Liang, Ora, Jisumerasa, Pintu Kota, Bosnik, Bakaro, Raja Ampat, Lampu Sato. Terus nama-nama dataran rendahnya ada Semenanjung, Bomberai, Doberai, pesisir Teluk Papua, Pulau Kai Kecil, Pulau Marotai, dan Pulau Seram. Terus nama-nama gunungnya adalah Waspada, Jaya, Trikora, Yamin, Mandala, Binaya, Sahuai, Ternate, Ibu, Gamkonora. Lanjut di kondisi geografis Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Untuk luasnya adalah 72.876,65 km persegi. Untuk batas lautnya ada Selat Bali, Laut Arafuru, Samudra Hindia. Untuk daratannya ada Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Timor Leste, sama Australia. Untuk keadaan alam ada nama-nama pantai dan laut: Selok Belana, Senggigi, Sekotong, Gili Trawangan, Koka, Bali, Sawu, Timor. Untuk nama-nama dataran rendahnya ada Tabanan, Bianyar, Bueleng, Lombok, Sumbawa, Flores. Untuk nama-nama gunungnya ada Gunung Agung, Abang, Batur, Catur, Rinjani, Kalimutu, Sirung, dan Mutis. Lanjut ya, untuk di sini ada ayo berdiskusi. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, buatlah kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Bandingkan hasil kesimpulanmu dengan temanmu. Minta pendapat dan penjelasan dari Bapak dan Ibu guru ya. Nah, secara geografis Indonesia itu terletak antara dua benua dan dua samudera. Nah, letak Indonesia secara geografis ini termasuk sangat strategis dan sering disebut sebagai posisi silang. Indonesia diapit oleh benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lanjut ya, kalau kalian punya pendapat yang lainnya boleh-boleh saja, tidak harus seperti kakak ini. Terus di sini ada ayo mencoba. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis wilayah Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT dan RW ataupun tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Nah, ini adalah peta kondisi geografis wilayah RW tempat tinggalku. Nah, kalian bisa menggambarkan di sini sendiri ya. Ini kakak tidak gambarkan karena wilayah kita berbeda. Nanti kalian bisa meminta bantuan orang tua maupun guru kalian ataupun tokoh masyarakat di tempat tinggal kalian masing-masing. Di sini ada luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Nah, di sini ada ayo membaca. Judulnya adalah Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Langsung saja ya, kakak bacakan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana masyarakat yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas, inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Nah, tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah bekerja sama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak memedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki,
Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dirancangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Nah, di sini ada ayo berlatih. Sebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Untuk paragraf pertama ini ada gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Di paragraf 2 tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Di paragraf ketiga adalah prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, lanjut lagi ada ayo menulis. Berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kembangkan ya menjadi seperti ini. Musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bangsa Indonesia. Musyawarah mufakat merupakan cara yang terbaik dalam mengambil keputusan karena memberikan ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pandangan mereka dan jika memungkinkan memberikan manfaat terbaik untuk setiap pihak. Selain itu, musyawarah mufakat juga kental dengan nuansa kekeluargaan yang telah lama menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Untuk yang ide pokok yang kedua, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Di sini adalah kebebasan memeluk agama dan kepercayaan adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun begitu, tidak semua orang beranggapan demikian. Tak jarang kita mendengar berita tentang perlakuan yang buruk pada penganut agama atau keyakinan yang dilakukan oleh oknum penganut agama atau keyakinan yang lain. Bukannya menciptakan kedamaian, namun justru oknum-oknum seperti inilah seolah-olah mengatakan bahwa tidak ada agama atau keyakinan yang benar selain yang mereka anut. Nah, selain pengetahuan dan keterampilan dalam beternak kelinci, ternyata Pak Rudi juga memiliki wawasan yang luas tentang bangsa negara. Pak Rudi banyak memberikan pengetahuan kepada Edo berkaitan dengan Pancasila dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Di sini ada ayo renungkan. Dengan mengamati peta, kamu telah mengetahui kondisi geografis Indonesia dan kondisi geografis tempat tinggalmu. Apa yang dapat kamu lakukan untuk memanfaatkan kondisi geografis lingkungan atau wilayah tempat tinggalmu? Nah, yang kita lakukan adalah kita harus menjaga lingkungan, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, menjadikannya tempat tujuan wisata untuk menambah pendapatan masyarakat dan mengolah alam dengan sebaik mungkin. Untuk yang nomor 2, gotong royong dan musyawarah merupakan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Masihkah kedua perilaku tersebut diterapkan di wilayah tempat tinggalmu? Sebutkan contohnya. Nah, jawabannya adalah masih. Contohnya membersihkan desa, melakukan kegiatan penghijauan, membersihkan selokan atau parit, melakukan kegiatan perlombaan tentang kegiatan penghijauan, bermusyawarah untuk pemilihan RT. Ini kakak spasi dulu ya. Pemilihan RT, RW, kepala desa dan lain-lain, melakukan perundingan ketika ada masalah. Nah, ini adalah contoh jawaban soal yang kedua di sini ya. Kalian kalau ada jawabannya lainnya boleh-boleh saja, tidak harus seperti ini. Kerjasama dengan orang tua. Ceritakan kepada orang tuamu perilaku-perilaku yang telah kamu lakukan yang menunjukkan pengamalan nilai-nilai luhur sila-sila Pancasila. Nah, nanti kalian bisa menceritakan kepada orang tua kalian yang telah kalian lakukan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya. Cukup sampai di sini pembelajaran 4. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun jawaban yang telah kakak berikan. Untuk kali ini akhiri salam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.